Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti Podcast memberikan informasi ke seluruh negeri. Berjumpa lagi di Ganti Podcast edisi 9 Desember 2023 bersama saya Non Laila Yuliani. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Provinsi Kalimantan Timur, dari Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya untuk lebih akrab silahkan Bapak perkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak. Saya Muhammad Auludin, Kepala UPT Detekom dan Infodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, sehari-hari sebagai kepala di sana yang bertugas untuk mengakomodir semua kegiatan yang ada di Tekom dan Infodik. Ya. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Ibu, ya terima kasih Ibu Nur Laila. Perkenalkan saya Diana Kendarti, saya di UPT Detekom sehari-hari di seksi pengembangan teknologi. Jadi menangani beberapa program yang terkaitan dengan pengembangan teknologi di seksi saya. Ya. Sih. Langsung saja Bapak ya. Jadi mungkin selama ini agak kurang familiar kami sama Tekom gitu. Taunya Telkom aja Telkom. Ya, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit apa Tekom itu apa, bergeraknya di bidang apa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu Nur. Nanti mungkin saya sedikit nanti ditambahkan dengan Bu Diana ya, kaitan dengan Tekom. Jadi Tekom itu PT Detekom Informasi adalah salah satu satuan kerja yang di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tugasnya adalah berkaitan dengan teknologi pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah. Selain itu, UPT Detekom dan Infodik juga ada juga kegiatan yang kaitan dengan informasi pendidikan. Jadi informasi pendidikan itu kami biasanya meliput kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, sebelumnya di tahun lalu bahkan ada liputan sekolah berprestasi ya. Cuman mungkin tahun ini belum bisa berjalan, tapi nanti coba kita agendakan di tahun depan untuk peliputan sekolah berprestasi. Jadi memang di kami itu tugas fungsinya adalah bagaimana memastikan IT yang ada di Dinas Pendidikan maupun di sekolah bisa berjalan dengan baik. Iya, bisa maksimal. Ya, bisa maksimal seperti itu. Bu Diana mungkin bisa tambahkan apa? Untuk di program kegiatan di UPT Detekom itu yang ditangani oleh seksi pengembangan itu ada beberapa, di antaranya kegiatan untuk sekolah itu ada lomba sekolah digital. Kemudian untuk guru itu ada kegiatan pemberian 50 bahan ajar terbaik. Kemudian untuk siswa itu kita ada program Gebyar TIK. Jadi di situ ada untuk Gebyar TIK itu ada 4 bidang lomba yang dilombakan oleh siswa-siswa. Itu desain poster, kemudian desain kemasan produk, terus Mobile Legend. Nah mungkin ini yang ramai banget ya, Mobile Legend yang diminati oleh kekinian itu Bu. Ya. Terus yang satu lagi itu apa ya? Satu lagi apa deh? Animasi ya, animasi. Jadi ada 4 bidang yang dilombakan. Tapi antusiasme siswa di Kaltim untuk mengikuti Gebyar TIK mulai dari tahun 2021 ya, kegiatan ini dimulai dari 2021, itu dari tahun ke tahun itu meningkat antusiasmenya. Ya, apalagi kita zaman teknologi ya Bu ya. Mengenai program Tekom yang kami tahu seperti yang Ibu sampaikan tadi kan, yang kami tahu itu ada lomba bahan ajar digital dan lomba sekolah digital. Nah, yang lomba bahan ajar digital ini Bu, sekolah kami 2 tahun berturut-turut ini berhasil masuk gitu. Di antaranya Pak Sopian tahun 2022 kah? 2022. Kemudian tahun kemarin itu Ibu Nopita tahun 2023. Nah, gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari ini. Itu biasanya kapan pelaksanaannya, juga apa kriterianya? Gimana itu? Untuk pelaksanaannya itu jadi kita mulai itu dari tahun 2021. Terus biasanya pelaksanaan lomba itu di pertengahan tahun ya, itu udah mulai. Jadi mekanismenya itu guru mengirimkan video
Pembelajaran ya, video pembelajaran ke Google Drive yang sudah disiapkan. Kemudian kita kan juga menentukan nih juri-jurinya. Nah, nanti dari video itu dinilai oleh juri. Nah, seperti itu, Bu. Nah, nanti terus setelah itu dipanggil untuk penerimaan penghargaan. Iya, Nah, 50 gitu. terbaik. Iya, 50. Jadi sekaltim. Jadi di masing-masing kabupaten kota itu pasti ada gitu. Jadi kita merata Oh iya, 10 kabupaten. Boleh. Jadi memang program itu adalah salah satu program unggulan kami, Bu, dalam rangka memotivasi guru-guru agar terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Karena seperti kita ketahui memang dunia sekarang ini adalah penuh dengan IT ya. Iya. Kalau jangan sampai guru-guru itu kalah dengan siswa. Nah, itu harapannya. Nanti Betul. siswanya udah megang gadget kemana-mana, mainannya sudah YouTube, googling kemana-mana, sementara gurunya masih pola lama. Nah, itu harapan kami dengan adanya lomba-lomba itu bisa memacu kreativitas dan inovasi guru-guru. Tentunya lomba itu adalah hanya sebagai pengungkit lah buat guru-guru supaya bisa lebih aktif, bisa lebih berinovasi. Sebenarnya tujuan utamanya bukan itu, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana guru-guru itu mampu membuat suatu bahan pembelajaran yang membuat siswa tertarik dan tidak membosankan selama di kelas. Karena biasa kan ngajar berapa jam turun ketemu guru itu terus. Nah, kalau tidak ada inovasi dalam pembelajaran pasti akan membuat siswa didik itu bosan ya. Gitu. Jadi itu rencana kami begitu. Jadi harapannya dengan adanya kami memberikan penghargaan itu bisa memacu guru-guru yang lain juga untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan inovasinya terkait dengan bahan pembelajaran itu sendiri. Termasuk dengan sekolah digital tadi. Nah, harapan kami sekolah-sekolah itu dari kepala sekolahnya ya, tentunya dari kepala sekolahnya punya pedulian untuk mendigitalisasi semua pelayanan yang ada di sekolah. Itu harapannya begitu. Karena kita mau tidak mau Pak ya harus sesuai dengan zaman yang sekarang gitu. Ya betul, jadi kan nggak mungkin sekarang ini udah hidupin dengan teknologi. Anak-anak umur masih kecil-kecil aja udah pakai teknologi. Jangan sampai guru ini kalah dengan siswa karena kadang guru baru tahu hari ini, siswa udah tahu dari kemarin-kemarin informasi itu bahkan. Nah, itu yang kita harapkan guru-guru bisa update dengan IT tadi. Itu harapannya sih. Oh iya. Ini kan misalnya Pak ya mengenai bahan ajar digital. Di sekolah ini kan ada 40-an guru gitu ya. Seandainya semua ikut itu bolehkah atau misalnya hanya satu kah? Perlu yang tiap sekolah atau bagaimana itu? Silakan saja boleh. Oh iya. Nah, karena nanti kami kan ada tadi sudah disampaikan Bu Diana tadi ada jurinya juga. Iya. Jadi tetap kita akan pilih yang terbaik dari yang terbaik tentunya ya. Pasti yang ngirim-ngirim juga rata-rata semua baik. Iya. Memang nilainya juga ketat-ketat sih, maksudnya tidak terlalu jauh. Cuman memang kita harus memilih 50 itu kan. Iya. Dan Nggak kita mudah harus gitu, Pak, ya. benar. Kita serahkan sama juri. Jadi memang keputusannya itu ada di juri, Bu. Jadi kami hanya memfasilitasi saja. Kami juga memang yang memang masuk 50 ya memang pilihan juri. Jadi memang pilihan juri ya itulah yang terbaik versi juri dari apa yang terbaik juga dari yang dikirim-kirim kemarin. Jadi silakan saja kalau guru semua mengirim ya. Kalaupun tidak beruntung di tahun ini bisa mengirim di tahun depan. Ya betul itu Pak. Gitu. Saya pun tertarik ikut ini Pak. Ya silakan Bu. Nanti kami tunggu nanti ya. Saya kirimannya. tambahin ya Pak, Boleh. yang sudah pernah dapat ini hadiah itu tidak. Oh, Jadi tidak. memberikan kesempatan Bagi yang ke lain. yang belum pernah dapat. Iya. Ya betul itu. Kemudian mungkin selain dari lomba bahan ajar digital sama sekolah digital ada program lain kah dari Tekkom yang mungkin belum kami ketahui? Jadi memang Tekkom dan Infodik ini kita memberikan bantuan ke sekolah-sekolah. Nah, ada di tahun ini rencana ada 3 bantuan. Yang pertama adalah program bantuan bandwidth kepada sekolah-sekolah. Walaupun memang belum semua sekolah yang masuk, belum semua sekolah. Jadi masih sekitar 88 sekolah ditambah di akhir tahun ini ada sekitar 17 sekolah atau 18 saya lupa, dan mungkin sekitar 100 lah mungkin ya. Tapi tahun depan kita target ada 150 atau 160 sekolah yang bisa kita bantu untuk bandwidth. Walaupun memang itu adalah bertahap ya, jadi tidak bisa semuanya juga. Dan tergantung juga dari sekolah itu apakah punya jalur jaringannya untuk bisa dialiri oleh betul, bandwidth. betul, Pak. Nah, itu sebetulnya sih. Jadi kendalanya adalah sekolah-sekolah yang ada di
daerah 3T. Nah, daerah 3T ini memang tantangannya luar biasa. Jadi kalau memang kita menanyakan ke pihak ketiga tidak bisa, ya mungkin kita belum bisa, seperti itu, Bu. Itu yang bandwidth. Yang kedua, kita mulai tahun ini juga ada bantuan media pembelajaran interaktif berupa layar interaktif. Nah, layar interaktif itu kita bagikan ke semua sekolah, dan itu untuk pembagian juga bertahap. Jadi satu sekolah kita kasih sementara jatah satu, yang biasanya kita minta sekolah untuk taruh di laboratorium supaya untuk keamanan juga, karena itu kan barang mudah rusak ya. Takutnya siswa ini kan kalau terlalu aktif mereka tangannya tuh terus mencet-mencet apa tiba-tiba salah kan. Nah, kalau di laboratorium kan harapan kami kan begitu selesai terjaga gitu ya. sebelum selesai pasti kan dikunci itu laboratorium. Nah, itu harapan kami taruh di situ. Nah, kemudian yang ketiga itu program baru kami, bantuan itu di bulan-bulan ini itu adalah bantuan titik baca. Jadi bantuan titik baca itu konsepnya adalah perpustakaan digital. Mungkin sama dengan konsep tadi ATM sempat ya, digital. ATM ya, Iya, digital ya. Kami juga berbentuk seperti itu, berbentuk sebuah ATM yang namanya, kalau kami bahasanya Tugu ya, Tugu. Kami buatkan Tugu ya, semacam ATM itu nanti mahasiswa bisa scan barcode, dan juga nanti titik baca itu juga kita lengkapi dengan aplikasi perpustakaan digital. Jadi harapannya siswa bisa mendownload dari mana saja. Jadi itulah nanti yang akan kita sampaikan ke beberapa sekolah. Nah, kemungkinan untuk Berau, wilayah Berau mungkin bisa di tahun depan, karena kan waktunya agak pepet kok tahun ini. Jadi mungkin akhir tahun sudah ini. akhir tahun. Jadi memang untuk Kabupaten Berau beberapa sekolah memang kami pilih, dan nanti prioritas kami SMA 4 lah nanti ya. Semoga Pak ya. Alhamdulillah kemarin katanya juga dapat bantuan layar interaktif itu Pak. Ya, alhamdulillah memang. Saya sudah coba itu, wah enak betul Pak kalau Bagus ngajar ya? itu. Bagus Pak, bagus itu Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terakhir ini Pak, saran dan kesan tentang Gali tentang podcast. Oke, dari saya dulu ya, nanti dilanjut Bu Diana mungkin kalau ada saran. Langsung mungkin saya rangkum saran dan kesan itu adalah pertama masuk, ini menurut saya sudah luar biasa untuk ukuran sekolah ya. Sudah luar biasa, juga memang sudah pas Kepala Cabang Dinas Berau merekomendasikan SMA 4. Walaupun teknologi juga sudah mulai bagus lah ya, mungkin tinggal diupdate nih ya. Diupdate dengan kepala sekolah. Jadi harapannya mungkin ke depannya bisa lebih update dalam peralatan, bisa lebih update misalnya desain dari ruangannya. Nah, itu mungkin disampaikan dengan Pak Kepala Sekolah. Jadi harapannya ya itu pelan-pelan dan bertahap ya, karena kan tidak mungkin bisa langsung menyulap jadi bagus semua ya. Dan jangan juga seperti kayak podcast-podcast yang sudah menasional gitu kan, ya pasti beda lah. Dan ini saya rasa sudah cukup bagus, dan apalagi banyak terobosan dari pemaparan Ibu Evi juga ada masuk di Spotify. Nah, itu juga yang kami juga akan adopsi lah bahasanya nanti, bagaimana kami juga rencana kedepannya juga akan launching podcast. Nah, makanya kami belajar secara teknis dengan sekolah ya. Kami tinggal belajar di sekolah, tentunya sekarang SMA 4 ya, nanti akan kami kembangkan ke UPTD Tekom dan Kodik, rencana begitu. Nah, jadi memang harapannya ini bisa terus berlanjut ya, dan kami juga harapannya bisa terus berkolaborasi Bu. Jadi karena kami secara usia lebih muda untuk take podcast ya kan. Nah, jadi mungkin nanti mohon bantuan juga dari teman-teman SMA 4 untuk bisa membantu di luar kesempatan ini. Karena kami jika ada ingin bertanya atau bantuan juga akan kami minta bantuannya. Terbuka kok Pak. Dan kemudian kita prioritaskan ya nanti rencana SMA 4 untuk yang pihak sekolah mungkin yang pertama ya, kita undang ke podcast Tekom. Itu. Kalau dari Ibu mungkin sama sih, sudah disampaikan semua tadi sama Pak Kepala. Ya harapannya ya maksudnya karena kami baru ya, jadi dari pihak sekolah podcast dari SMA 4 Pro dapat membantu podcast kami. sama saling membantu Bu ya, saling belajar. Betul Bu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas kedatangannya. Saya akhiri, Pantai Darawan airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.